A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ibuku Meninggal Disantet Keluarga Pacarku. Cerita ini ditulis oleh Syifa Fauziah atau di akun KBM Syifa Sopiah. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku lanjutkan motorku pelan karena aku tak harus buru-buru, takut terlambat. Karena jam yang baru menunjukkan pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Jarak ke pabrik pun sudah hampir sampai. Masih banyak waktu ke pabrik, yang jam masuknya tepat pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin ada kesempatan untuk sekedar ngobrol-ngobrol bersama Risma. Dengan Risma. Di awal perjalanan tak ada percakapan apapun. Hening. Aku yang mencoba membuka obrolan dengan pertanyaan atau sedikit curahan. Hingga akhirnya Risma pun mulai nyaman denganku. Mungkin Risma masih malu, belum terbiasa. Sampai akhirnya sebelum menit-menit terakhir sampai ke pabrik, Risma pun mulai agak ramai, membuka obrolan-obrolan dan pertanyaan terhadapku. Dan tak terasa kami sudah melewati gerbang pabrik, lalu menuju ke tempat parkir tepat sebelah samping pabrik kami. Kuhentikan kendaraan, lalu Risma segera turun dari jok motorku sambil memberikan helm padaku. "Terima kasih ya, A. Maaf ngerepotin," ucapnya dalam senyum. "Gak apa-apa. Gak merasa direpotin kok," ujarku jujur. "Iya, sama-sama," ucapku lagi. Risma yang selalu tersenyum manis ketika dia tak mampu lagi berbicara, sepertinya sengaja menembak senjata untuk meluluhkan hatiku. Aku pun yang sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya terdiam saja. Ketika Risma ingin berlalu pergi, baru 3 langkah maju dari hadapanku. Namun ku tahan dengan memanggilnya. "Neng, nanti pulang bareng lagi kan?" Refleksku memanggilnya. Neng adalah panggilan sayang yang lagi rame waktu itu. Dia pun menoleh ke arahku dan lagi-lagi tersenyum, tersipu malu. "Iya, insya Allah, A," ujarnya sambil berlalu pergi ke arah pabrik. Dengan sedikit berlari menuju ke gudang, ruangan kerjanya. Setelah itu kumatikan dengan mengunci motorku. Lalu melangkah kaki ini bergegas berjalan ke arah belakang pabrik, menuju gudang tempatku bekerja. Aku yang masih dilema oleh perasaan, seolah mengambang setiap gerakan. Sungguh, seperti belum terbangun dalam mimpi. Aku yang hampir masuk ke ruangan di mana aku bekerja. Ada seseorang yang memanggilku. "Alex." Ya, Alex tepat di belakangku. Dan dia pun memukul pundakku sedikit keras. "Wih, ngelamun," ucapnya yang membuatku terkejut. "Astagfirullah, kaget aku, Lex," jawabku, jantungku yang hampir putus. "Siapa suruh ngelamun? Dipanggil-panggil dari tadi gak nyaut-nyaut. Kesurupan, baru tahu rasa kamu," Alex menjelaskan. Kami pun bertepi dahulu, berjongkok di sisi gudang dekat pintu masuk. "Oh iya, maaf aku gak denger, Lex," ucapku meminta maaf. "Ah, kamu ngapain ngelamun? Mikirin apa sih?" ujarnya. Lagi-lagi Alex bercanda. Dia mulai memancingku. "Gimana bro,
Lancar. Dia mulai menginterogasiku. Apanya yang lancar? Jawabku sedikit bingung. Jangan pura-pura bingung kamu dong. Kemarin aku kirim nomor si Risma. Sampai lupa ngebalas pesanku lagi. Dasar temen gak ada akhlak kau. Jelasnya sedikit marah. Aku yang mendengar penjelasan Alex. Ya mungkin dia kecewa. Aku pun hanya menahan tawa. Memang Alex benar-benar orang yang lucu. Malah ketawa. Protesnya. Iya, maaf. Pintaku sambil menepuk-nepuk pundaknya. Lalu berdiri bergegas masuk ke dalam. Bukan maaf. Cerita dulu dong bro. Dia pun mengikutiku. Iya, nanti. Jawabku sambil berlalu mengarah ke pekerjaanku. Pikiranku tetap sama. Apakah pekerjaanku hari ini akan sempurna? Dengan perasaan seperti ini, entahlah, mungkin berantakan. Waktu istirahat pun tiba. Seperti biasa, aku akan pergi keluar untuk mencari makan siang dan akan pergi ke musola bersama teman-teman yang lain. Di sela-sela perjalanan menuju warung nasi, aku teringat Risma, lalu mengambil handphone di saku celanaku, mengirimkan pesan singkat yang berisi sedikit perhatian. Jangan lupa makan ya. Pesanku yang mungkin berlebihan. Itulah cinta yang melupakan akal sehat, rasa kasmaran yang menggebu-gebu, hingga lupa segalanya, yang termasuk teman-temanku. Mereka yang sudah bersiap makan siang dan sibuk dengan suara alat makannya yang bersatu padu. Sementara aku sibuk sendiri. Ibu jari tanganku yang masih bergoyang menekan kata demi kata yang kukirimkan pada sang pujaan. Lalu Alex lagi-lagi menegur kembali. Sibuk amat? Tanya Alex. Sama siapa sih? Ujarnya lagi. Namun tak kuhiraukan. Mata yang masih fokus tertuju hanya pada layar ponsel. Makan dulu. Nanti keburu dingin itu makanan. Ucap Alex mengingatkan. Ya, aku memang sudah memesan makanan. Nasi hangat yang lengkap dengan lauknya. Entah, rasanya aku kenyang mendadak. Setelah itu Risma mengakhiri pesannya. Karena dia ingin beristirahat dan makan siang juga. Lalu aku pun beralih pada makananku yang siap kusantap. Aku yang tak menyadari bahwa teman-teman yang lain sudah selesai makan siangnya dan berlalu pergi dari warung ini. Hanya tersisa Alex dan Irwan saja yang masih setia menunggu, sambil menikmati rokok dan kopinya masing-masing. Mungkin ini cuci mulut khas kami setelah makan. Alex yang masih penasaran dengan kelanjutan aku dengan Risma pun mulai bertanya. Gimana sama si Risma? Alex bertanya. Setelah ku selesai makan, aku hampir tersedak yang sedang meminum satu gelas teh hangat. Dan terdiam sejenak. Kemarin aku langsung nelpon dia. Jawabku malu. Pantas saja. Pesanku gak dibalas lagi. Jawab Alex protes. Iya, aku memang lupa kemarin. Wih, hebat kamu. Irwan menimpali. Mungkin Irwan sudah tahu semuanya dari Alex. Terus, Alex manggut-manggut. Ya gitulah, jawabku tersenyum malu. Gitu gimana? Kalau cerita yang jelas dong bro. Alex tambah penasaran. Tadi aku berangkat kerja bareng dia. Ujarku sedikit gugup. Yang bener lo bro, secepat itu. Alex yang tak percaya. Irwan pun cuma melongo saja. Aku hanya menjawab dengan dua alis mataku yang dinaik turunkan. Akhirnya temanku gak bakal jomblo lagi, celetuk Alex. Bener-bener,
Irwan menyetujui sambil mengangkat 2 ibu jari tangannya tepat di depan mataku. Kita partilah. Lagi-lagi suara tawa Alex pun meramaikan, disusul oleh tawa Irwan. Aku hanya diam dan tersenyum malu melihat akhlak teman-temanku. Memang mereka ini membuatku menambah terbang saja. Setelah menyelesaikan makan siang, kami bergegas pergi menyusul teman yang lain ke musola. Tak terasa waktu yang hampir habis dan akan berakhir dari pekerjaan. Aku yang tak sabar ingin segera pulang dan berboncengan lagi mengantar Risma pulang. Akhirnya pekerjaan kami sudah selesai, tepat di jam 4 sore. Kami pun bergegas keluar gudang dengan beruntun. Lalu aku langsung berjalan menuju parkiran dan menunggu Risma di sana. Karena tadi aku sudah janjian dengan Risma untuk pulang bersama. Terlihat teman-teman yang lain sudah berangsur-angsur pulang. Tinggal aku dan beberapa karyawan lain. Aku mencoba menelpon Risma karena lama menunggu Risma yang tak kunjung datang. Halo, ucapku. Teleponnya langsung diangkat. Halo, iya bentar, aku lagi beres-beres dulu, jawabnya menjelaskan. Oh iya, aku tunggu ya, ujarku. Iya, ucapnya terakhir dan telepon pun kumatikan. Cuma 5 menit saja sudah terlihat dan berjalan menujuku yang duduk di atas motor di parkiran. Risma pun tak sendiri, ditemani Leni dan temannya yang lain. Risma biasanya pulang dengan mereka, berjalan kaki sampai depan. Masuk jalan raya yang lumayan, karena pabrik ini dari jalan raya masuk lagi ke perkampungan. Lalu mereka akan naik angkutan umum dan turun di gang menuju kontrakannya. Begitupun sebaliknya ketika berangkat ke pabrik. Cie, ada tumpangan gratis nih, celoteh Leni. Meledek kita berdua. Apaan sih kamu? Ucap Risma malu. Aku duluan ya, ujarnya lagi. Gak ngajak-ngajak nih, ucap Leni kembali. Aku yang menyaksikan percakapan mereka, hanya memperhatikan dan tersenyum. Dan kami pun berpisah di sana. Keluar pabrik berlalu pergi, dan kita pun sudah memasuki jalan raya. Dan aku membelokkan motorku ke arah kiri, yang menuju ke kontrakan Risma mengantarnya pulang. Karena memang tempat tinggal kami berbeda arah. Selama di perjalanan masih dengan obrolan-obrolan yang sempat tertunda. Bedanya sekarang kami mulai tak canggung lagi. Perjalanan yang ramai melewati kendaraan yang saling menerobos, ingin cepat sampai ke tempat tujuan. Dalam kurang 10 menit kita sudah sampai di gang. Karena pabrik dan kontrakan Risma hanya berbeda desa saja. Gang yang lebarnya jalan bisa masuk mobil kecil, dan lumayan sudah banyak penduduk. Lalu kuhentikan kendaraan di pinggir jalan depan kontrakan Risma. Terima kasih ucapnya sambil turun dari motorku. Iya, sama-sama. Aku pulang ya, jawabku tersenyum, pamit padanya. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih padanya, karena aku sudah berbahagia. Risma yang bersedia pulang denganku. Iya, hati-hati ya ucapnya. Rasanya berat untuk pulang. Iya, jawabku sambil memutar motorku dan berlalu pergi menuju pulang. 2 minggu sudah kujalani hari demi hari. Sudah rutinitasku pergi bekerja, menjemput dan mengantar Risma pulang, berboncengan, bersama dalam satu motor. Perasaan yang hari-harinya semakin menambah nyaman ketika bersama. Tak ingin rasa jauh dari hadapan. Cintaku pun mulai menjalar membuat pikiranku tak karuan. Hari ini, sepulang kerja, aku sudah berniat mengajak Risma mampir dahulu.
sekedar mentraktir makan bakso di pinggir jalan. Ada ucapan yang harus cepat-cepat diungkapkan, yang syukurnya Risma pun bersedia menerima dengan senang hati. Sesampainya di warung bakso langgananku, aku duduk di paling belakang dengan duduk lesehan yang terasa nyaman, yang sengaja kupilih di sana karena tak terlalu ramai, cocok untuk berbicara serius pada Risma. Aku pun memesan 2 mangkuk bakso, berikut minuman es jeruk segar yang sudah tertata di depan mata dan siap kita nikmati. Setelah semua makanan habis, aku coba memberanikan diri, terdiam sejenak dan mengatur nafas. Aku mau ngomong sesuatu, boleh? Ucapku yang benar-benar gugup. Ngomong apa, A? Ngomong aja, jawabnya sambil mengernyitkan dahinya. Mungkin terasa aneh. Mau gak Risma jadi pacar AA? AA cinta sama Neng, ujarku tanpa jeda, menahan nafas. Aku menatap tajam wajah di sana. Wajah memerah lalu tertunduk, diam tanpa jawaban. Mungkin aku sudah sedikit lega. Apa yang disimpan telah terungkap. Namun perasaan yang mulai bingung, hati yang ragu, takut kecewa karena tak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Gimana Neng? Kok diam? Kok diam? Tanyaku penasaran. Mau nggak Neng jadi pacar AA? Tanyaku sekali lagi, karena aku butuh kepastian saat ini. Iya A, aku mau. Jawabnya tersipu malu yang masih tertunduk. Sesekali melihatku. Kenyataan yang seperti mimpi membuat jiwaku yang tadinya terhenti sejenak menunggu jawaban. Kini jiwaku terhenyak, terperanjat bangkit melayang. Beneran, ujarku memastikan. Sungguh aku tak percaya. Masih tersenyum. Dia pun menjawab dengan anggukan saja, yang itu artinya dia menerima cintaku. Hari ini kami resmi berpacaran. Aku yang kegirangan, senang sampai tak sadar jadi pusat perhatian. Risma pun masih terlihat senyum bahagia di sana. A, pulang yuk, ajaknya. Mungkin malu dilihat orang-orang. Oh iya, ayo, jawabku bersemangat. Aku dan Risma pun bergegas keluar di warung bakso tersebut, yang didahului oleh Risma, karena aku harus membayar dulu makanan yang kupesan. Lalu menyusul Risma yang sedang menunggu di halaman parkiran, dan kami pun meninggalkan tempat kenangan, di mana tempat ini adalah saksi cinta kita berdua. Laju motor pun mulai ku kendarai, melewati kenangan indah yang telah usai menghampiri. Gadis cantik yang ada di belakangku kini sudah resmi jadi permaisuriku. Benar-benar tak kusangka impianku akan terwujud secepat ini. Ingin rasanya tetap selalu bersamanya. Setelah dari warung bakso, aku langsung mengantar Risma ke kontrakannya. Lalu aku pun bergegas pulang ke rumah. Aku yang sekarang sudah tak lagi berstatus jomblo, mulai berbangga hati. Yang sebelumnya aku malu pulang pergi ke pabrik bersama Risma, kini aku lebih terbuka dan sengaja ingin terlihat oleh semua orang. Hari-hariku semakin berbunga, tak lain dari Risma yang selalu ada, ya hampir setiap hari kita bertemu. Tapi tak membuat aku bosan, malah menambah rasa cinta. Dari mulai aku jemput di kontrakannya sampai berangkat kerja, hingga istirahat dari pekerjaan pun kita selalu bersama. Mencari makan siang dan sampai pulang kita selalu berdua. Kadang kita pun setelah keluar dari pabrik tak langsung pulang. Kita akan jalan-jalan sampai lupa waktu. Pulang ke rumah hingga larut malam. Belum lagi ketika ada waktu yang kosong seperti hari libur bekerja, kita akan keluar. Tak ingin menyiakan waktu itu.
keluar jalan-jalan atau sekedar membeli makanan, mencari cemilan atau mengantar Risma ke pasar untuk berbelanja bulanan. Ya, seperti orang pacaran pada umumnya saja. Terlebih aku yang sedang mabuk cinta, benar-benar lupa segalanya. Aku pun sekarang mulai jarang kumpul atau nongkrong sama teman-temanku. Paling kita ketemu di pabrik saja. Kalaupun ngumpul, aku akan tetap fokus pada handphoneku dan lupa semuanya. Singkat cerita, 3 bulan sudah kulalui. Waktu yang lama namun terasa singkat. Aku menikmatinya, tak ada kendala sedikit pun. Aku merasakan perasaan yang lebih dari sekedar cinta. Rasa sayang yang menggebu, hasrat ingin memiliki Risma seutuhnya. Dan aku berniat ingin mengajak Risma ke jenjang yang lebih serius lagi. Lalu meminta Risma untuk bersedia ke rumahku, mengenalkan Risma dan meminta restu kepada orang tuaku, terutama kepada ibu yang telah melahirkanku. Don, kapan mau dikenalkan pacar kamu itu ke ibu? Tanya ibu minggu kemarin. Aku yang sedang rebahan di kamar pada pagi itu, setelah menunaikan sholat subuh. Ya, ibuku sudah tahu hubungan aku dengan Risma. Aku tak tahu ibu tahu dari mana. Setelah 1 bulan aku berpacaran, ibuku sempat menanyakan kepadaku, Don, pacaran sama orang mana? Pertanyaan saat itu. Mungkin ibu melihat aku yang jarang sekali di rumah dan sering pergi dengan pakaian yang selalu rapi. Lalu ibu pun curiga melihatku yang tak seperti biasanya. Entah. Aku pun menjawab dengan jujur apa adanya. Dari mulai nama dan rumahnya, sampai semua aku gamblangkan kepada ibuku. Dan dari ekspresi ibu, aku pun mendengarnya. Aku menjadi semakin bersemangat saat itu dan berdoa semoga ibu merestui hubunganku dengan Risma. Singkat cerita, Neng mau ya Aa ajak ke rumah Aa. Ibu ingin ketemu, ajakku. Nanti ya A, aku belum siap. Malu, jawabnya. Kenapa harus malu? Sekalian lihat dede bayi, calon adik ipar. Hehe, ucapku yang sedikit bercanda pada Risma. Ya, ibuku memang sudah melahirkan sekitar 1 bulan lalu. Adik baruku perempuan yang sangat cantik dan lucu. Wajahnya mirip seperti ibuku. Gimana ya A? Beneran aku malu, ucapnya mempertimbangkan. Gak usah malu, Neng kan sama Aa. Gimana? Mau ya? Rujukku sedikit memaksa. Ya udah, kapan? Jawabnya tak bersemangat, mungkin terpaksa. Hari Minggu ini gimana? Usulku, karena hari Minggu cukup banyak waktu. Minggu ini A. Ya 3 hari lagi dong, protesnya. Terlihat Risma yang sangat keberatan dengan ajakanku. Mungkin terlalu cepat dan mendadak. Waktu yang terlalu mendesak. Risma pun menolak minggu ini. Katanya butuh waktu mempersiapkannya. Aku yang memaksa. Menurutku niat baik jangan sampai ditunda-tunda. Setelah aku rayu dan bujuk Risma, dan Risma pun mempertimbangkannya, akhirnya dia pun mau kuajak ke rumah bertemu dengan ibuku. Singkat cerita, hari Minggu yang cerah, langit yang sedang bersahaja, cuaca yang bersahabat, seperti mendukung niat baikku hari ini. Pagi ini aku sudah bersiap-siap. Setelah rutinitas pagi, di hari Minggu yang sudah terselesaikan, aku berpamitan kepada ibuku menjemput Risma ke kontrakannya dan membawa ke sini. Ibuku yang sudah tahu
Risma akan aku bawa ke rumah ini untuk perkenalan dengan ibu dan keluarga yang sudah aku ceritakan tadi malam. Dan alhamdulillah, ibuku pun merespon dengan baik. Kubelah jalanan penuh semangat menghadapi masa depanku yang cerah. Ada sedikit keraguan di hati. Takut tiba-tiba mendung yang tak dinanti menghampiri. Bukan Risma saja yang sedang gugup sekarang, yang akan bertemu ibu dalam pertemuan pertamanya. Meminta izin untuk hubungan yang terjalin saat ini. Ya mungkin aku juga. Takut sang pemilik ridho surga tak berpihak pada harapan hidup yang diharapkan. Namun aku tetap optimis. Hanya berdoa, semoga saja Risma adalah calon menantu yang termasuk kriteria ibu. Impiannya. Setengah jam perjalanan. Di hari Minggu pagi jalanan terlihat lancar. Mungkin kegiatan mereka sedang diistirahatkan. Aku tak bisa tepat waktu datang ke kontrakan Risma. Dan seperti biasa menunggunya di jalan depan kontrakannya. Aku yang belum pernah masuk ke dalam kontrakan Risma karena tak enak kepada orang-orang di sana. Tak lama Risma pun keluar dan menghampiriku. Cantik banget Neng hari ini, rayuku dengan senyuman. Apaan sih A? Emang kemarin-kemarin Neng gak cantik? Ucapnya menunjukkan ekspresi cemberutnya. Tiap hari juga Neng mah cantik. Cuma sekarang Neng lebih cantik, ucapku jujur, dan dibalas hanya dengan senyuman manisnya. Hari ini memang Risma terlihat berbeda tak seperti biasanya. Terlihat dari pakaian saat ini, terkesan sopan. Yang biasanya dia akan memakai pakaian khasnya, celana jeans panjang yang ketat, dan baju kaos berlengan pendek. Tapi kini Risma sungguh pangling. Memakai atasan kemeja panjang berwarna merah muda bermotif kotak-kotak hitam, dan celana hitam panjang berbahan katun, dengan rambut panjang yang terurai. Yang tak lupa hiasan make up tipis di wajahnya. Benar-benar anggun Risma hari ini. Mungkin dia ingin menampilkan yang terbaik dan terlihat sempurna di hadapan ibuku, dan tak mau mengecewakan aku sebagai pacarnya. Kubalikan arah motorku, kembali menyusuri jejak jalanan yang sempat kulewati. Dan dari setengah perjalanan Risma berpesan padaku. A, nanti di depan sana kita mampir dulu ya, di toko perlengkapan bayi, pesannya. Dia menunjuk toko di depan yang berada di pasar tradisional. Mau beli apa? Tanyaku pada Risma. Mau beli kado buat dede bayi, A, jawabnya. Gak usah lah, malah ngerepotin kamu nantinya, ucapku merasa tak enak. Gak apa-apa A, sedikit buat tangan aja, ujar Risma. Lalu laju motorku berhenti dan bertepi di parkiran, tepat depan toko yang Risma maksud. A tunggu di sini aja ya, sebentar kok, ucapnya sambil menuruni badan dari motorku. Ya udah, jawabku. Aku menurut saja. Aku pun menunggu Risma di parkiran sambil melihat-lihat suasana di pasar ini. Sambil melihat-lihat suasana di pasar ini yang terbilang cukup ramai. Sedangkan Risma masuk ke dalam toko yang menyediakan khusus perlengkapan bayi, yang entah Risma mau membeli apa. Sekitar 15 menit, Risma pun keluar dari toko dengan membawa sebuah kantong plastik putih yang terlihat sebuah kado bermotif kartun di dalamnya. Udah Neng? Tanyaku. Udah. Maaf, lama ya A, ujarnya balik bertanya. Gak apa-apa. Isinya apa Neng? Tanyaku penasaran, sambil memainkan mataku mengarah apa yang Risma bawa. Lebih tepatnya sedikit bercanda pada Risma. Ya supaya Risma terasa rileks saja, tidak terlalu tegang menuju ke rumahku. Kami pun meneruskan perjalanan yang sempat tertunda, melaju dengan santai,
karena jam baru menunjukkan masuk siang hari. Menikmati masa-masa pacaran ini yang mungkin nanti akan menjadi kenang-kenangan yang indah, dan masa-masa di mana yang pasti akan dirindukan. Di perjalanan pun kita masih bercanda gurau, mencairkan suasana yang sedang dilanda kegugupan. Dan tak terasa kita pun sampai di rumahku yang lumayan jauh dari jalan raya, masuk pedesaan. Rumahku yang masih terlihat asri, masih ada sungai-sungai kecil yang jernih, dan disuguhi dengan terbentangnya persawahan yang luas. Wajar, teman-temanku selalu bilang betah bila main ke rumahku. Dari mulai teman SD, SMP, sampai teman pabrikku. Sesampainya di rumah, kami pun turun dari motor hendak masuk bersama. Terlihat pintu depan terbuka lebar, pertanda yang punya rumah ada di dalamnya. Aku dan Risma melangkah masuk menuju ke pintu utama. Tak lupa aku pun mengucap salam. Assalamualaikum. Suara kami berbarengan. Waalaikumsalam. Jawab di dalam sana. Itu suara ibu. Neng duduk dulu di sini ya. Aa masuk dulu. Ucapku pada Risma sambil menunjuk ke arah kursi yang ada di ruang tamu dan berlalu masuk ke dapur. Sekedar mengambil dan memberikan teh hangat untuk Risma dan sedikit cemilan yang dibeli ibu tadi pagi. Setelah aku kembali, ternyata ibu sudah bertemu dengan Risma yang disusul oleh bapakku. Terlihat Risma di sana sedikit gugup. Namun ibu bapakku menyambutnya dengan penuh antusias kegembiraan. Syukurlah, itu berarti awal harapanku sudah terlihat. Aku pun hanya bisa tersenyum lebar menanggapinya. Ibu, ini ada sedikit buat dede bayi, ujar Risma sambil menyodorkan bawaannya di atas meja. Aduh Neng, udah repot-repot segala, ucap ibu. Gak apa-apa bu, timpalnya lagi. Kami pun di ruang tamu ini mengobrol bersama, yang diberi pertanyaan-pertanyaan oleh ibu dan bapak. Seperti asal-usul Risma beserta keluarganya. Lalu dijawab oleh kita berdua, aku dan Risma, yang ditambahkan senyum kami di antara perbincangan. Setelah cukup percakapan di awal perkenalan, ibu dan bapakku bergegas meninggalkan kami berdua, berlalu masuk ke dalam. Gimana Neng, keluarga AA? Tanyaku pada Risma. Baik-baik, apalagi ibu, rame, jawabnya pelan. Mungkin malu takut terdengar. Memang ibuku sedikit bawel, selalu cerewet terhadap anak-anaknya. Tapi aslinya ibu itu baik, yang berbeda dengan bapak yang gak banyak ngomong. Jiwa bapak yang tegas namun bersabar. Aku mau pulang ya, takut hujan, ucap Risma. Memang cuaca siang ini yang mulai mendung. Ya udah, AA antar, ucapku. Aku pun masuk ke dalam dan memanggil kedua orang tuaku untuk berpamitan. Lalu ibu bapakku pun keluar dan menghampiri Risma yang sedang menunggu. Nanti saja pulangnya, masih siang juga, ujar ibu. Takut hujan bu, jawab Risma. Jangan kapok ya Neng, main kesini, timpal ibu lagi. Iya bu, terima kasih jamuannya. Saya pamit ya bu, ucap Risma sambil mencium tangan ibu dan bapakku. Takzim. Iya sama-sama. Hati-hati ya di jalan, pesan ibu. Doni, jangan ngebut bawa motornya. Kini suara bapakku yang berpesan. Aku dan Risma pun keluar bersama dan diantar oleh kedua orang tuaku ke depan halaman. Lalu bergegas meninggalkan rumahku, dan aku akan mengantar Risma pulang ke kontrakannya.
cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.